Wah, Cupu. kok kamu bisa jago banget sih main catur? Iya dong, aku belajar sama atlet catur tunanetra. Ih, siapa tuh? Ada namanya Mbak Tati Karhati. Ih, mau dong ngobrol-ngobrol. Ayo nih. kita langsung aja ya. Belajar seru tuh. Ngobrol sama dia. Ayo kita call, kita ngobrol. Let's go. Halo teman-teman semuanya. The Chapter, kembali lagi di The Chapter bersama aku Diajeng dan Pak Tirto. Ini narasumber kali ini seorang atlet ya. iya sangat spesial Udah. karena sebelumnya kita belum bahas ini nih. Iya. Kita biasanya sejarah, sosial, budaya gitu ya. Ini udah mengharumkan Seni nama Indonesia ini. Betul. Banyak banget menyumbang emas. Iya betul. Ini luar biasa banget tamu kita hari ini Selamat gitu ya. datang Mbak Tati Hartati. Yo, tepuk tangan. Makasih. Udah undang ke sini. Terima kasih loh Mbak. Udah meluangkan waktunya. Jauh-jauh dari Kuningan Iya. Mbak Tati tuh tadi ke sini gitu. Buat yang belum tahu nih ya, Mbak Ya. Tati Hartati ini seorang atlet catur di atlet catur tunanetra ya. Betul. Kemarin ini bisa kalau kita Caburnya lihat apa dulu Pak Tirto? Cabang olahraganya apa? Catur. Oh, udah disebut ya. Nah, Aku ini nggak kalau lihat kompetisi yang udah diikutin nih panjang banget. Iya, ini Banyak banget. banyak banget. Iya, ini ada ASEAN Para Games, kemudian ada yang Betul. nggak ASEAN doang tapi Asian ya, Iya, se-Asia. se-Asia. Mm-mm. Ini nggak cuma ikut doang nih, juga menyumbangkan banyak emas ya. Wah, betul. Dari totalnya tuh berapa? Udah Alhamdulillah. puluhan ya. Udah puluhan medali loh. Nanti yang kita Mbak Tati. tanya-tanya ya. Betul. Nah, sebelum Oke. lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu sama Mbak Tati ini. Boleh? Mungkin bisa kenalan dulu sama penonton-penonton. Oh iya, terima kasih udah diundang ke sini. Padahal apa ya? Ya maksudnya saya sebagai yang biasa aja gitu. Wah, Nama saya Luar Kita biasa yang ini. minder nih. Bukan biasa ya. ya nama saya Tati Karhati Ya. dari Kuningan Jawa Barat gitu. Apa ya? Kalau domisili juga masih di Kuningan sih. Oke. Mungkin ini Mbak Tati mau lebih tahu sih soal cabang olahraganya Mbak Tati nih. Kan di catur gitu ya. Sebenarnya boleh diceritain sedikit soal profilnya Mbak Tati gitu sebagai atlet cabur catur gitu. Ya, saya atlet catur itu apa ya sebenarnya tidak sengaja juga sih apa terjun ke Terjun, dunia ya. catur. Oke. Iya. Awalnya gimana tuh? Awalnya tuh itu sebenarnya bukan hobi juga dulunya ya. Dari kecilnya itu bukan hobi Oke. gitu, Mbak. Tapi karena keluarga kebetulan pada suka catur, termasuk kakak saya gitu. Mereka bapak juga pada main catur terus gitu. Jadi saya ke bawah-bawah gitu dari waktu masih usia berapa ya? Usia SD lah gitu ya. Nah, setelah itu di sekolah itu kan saya sekolahnya di SLB ya, sekolah Oke. luar biasa yang khusus untuk disabilitas gitu ya, Iya. yang tunanetra. Jadi disitulah saya dikenalkan ke lomba-lomba apa namanya lomba kreativitas siswa lah namanya kalau di SLB itu. Jadi saya diikutkan dari sekolah itu sebagai perwakilan sekolah itu ikut catur gitu. Oh, mungkin karena dari kecil ya. Ikut Iya, lihat keluarganya Betul, main pengenalan dari catur. pengenalan caturnya mah dari Iya. keluarga. Oh, berarti dulu mungkin siapa yang suka catur, ayah, ibu? Ayah, kakak sih gitu. Biasanya bapak-bapak tuh kan Iya, ya, lagi nongkrong gitu ya, Sambil main sambil catur. main catur. Iya. Dan kebetulan kan keluarga itu kan berniaga ya. Ya maksudnya Oke. buka warung kayak kakak sekarang kayak yang di dekat di sini gitu ya. Iya. Jadi buka warung. Nah, mungkin kan kayak lapak-lapak gitu kan suka pada main catur Oh gitu. iya, itu jadi kesempatan juga Sambil- buat Iya. ngelihat Sambil main catur. nongki ya. Iya, betul. Gitu. Sebenarnya kalau dulu saya tuh termasuk ya apa ya? Benci banget sih sebenarnya sama catur apa sih gitu. Iya, betul, Mbak. Betul. Oh, tapi sekarang bisa jago ya, Iya. sampai ikut sampai internasional gitu. Mungkin Jangan-jangan jadi juga Dari SD ini udah ngalahin ininya kakak sama bapaknya. Makanya langsung jadi. Iya. Kalau maaf nih sebelumnya. Ya. Belajar caturnya bagaimana tuh?
Otodidak sih Mas. Hmm. Sebenarnya enggak, maksudnya dari dulu memang saya benar-benar cuman memperhatikan aja gitu. Dan caranya tuh karena kan saya tuh tunanetra dari kecil nih. Iya. Dari usia 5 tahun lah gitu. Enggak dari lahir sih, dari usia 5 tahun karena oke. katanya Steph gitu. Oh. Jadi cara memperhatikan catur itu waktu kakak atau misalnya ayah saya main itu ya diraba. Hmm. Oh, berarti ngeraba bidaknya ya? Betul, Hmm, ngeraba karena bidaknya. bentuknya juga kan Betul. berbeda-beda ya. Tapi untuk tahu warnanya sendiri Mbak tadi, maaf. Kalau untuk tahu warnanya, kalau misalnya yang catur biasa Iya. nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang untuk tunanetra itu ada tandanya gitu. Oh, Baik itu gitu. di papannya ataupun di bidaknya. Hmm. Ada tandanya gitu. Yang hitam itu ditandain ada pakunya di atasnya. Hmm. Kalau yang putih polos, dan papannya juga kalau yang hitam itu agak naik, kalau yang putih di bawah. Oh. Dan itu ada kakinya di bidaknya kalau yang tunanetra Mbak, Mas. Iya, berarti Kaki. papan caturnya tuh bolong gitu ya Mbak? betul, Iya. betul, bolong. Iya, benar-benar. Karena kan kalau Buat biar kalau diraba itu kan biar nggak jatuh. Hmm. Iya, iya. Iya, gitu. Oh, berarti berapa lama maksudnya untuk menghafal semua itu? Apakah Mbak Tati berarti bermain setiap hari gitu sama ayah, sama kakak gitu Mbak? Enggak sih, enggak Atau setiap hari gimana? juga. Untuk melatihnya gitu. Enggak. Jadi apa ya namanya? Mungkin termasuk bakat juga kali ya. Bisa juga ya. Iya. Betul. Mungkin main-main biasa aja kali ya. Iya, main-main biasa aja Mas. Betul. Sambil nunggu waktu luang gitu ya. Iya. Berarti memang menghafal polanya kah setiap, karena langkahnya kan banyak tuh. Betul. Mm-mm. Itu setelah kesini-sininya, setelah tahu kan awalnya tuh dasarnya ya gitu ya, dasar permainannya taunya dari keluarga. Iya. Makin kesini, semakin kesini, dan saya juga masuk organisasi NPCI ini, ada pelatih, jadi tahulah ada mengenal tentang teknik-teknik caturnya, ada opening, oke. middle, dan endingnya, disitulah gitu. Tentang strategi bagaimana gitu kan. Dan apa? Kalau catur itu kan papan catur itu ada 64 kotak ya. Ya. Nah itu kita itu ada namanya blind chess itu Ya. catur buta. Jadi itu kita menghafalkan notasi. Jadi ada angka-angkanya gitu. Jadi misalnya kita Oke. latihan tanpa papan sekalipun bisa gitu, karena Wah. sudah dipindahkan ke dalam pikiran kita si papan-papan itu gitu, Oh, yang melalui blind chess itu. Yang Iya. A1 Iya betul. gitu-gitu ya. Iya, Ada- yang A1, B1 Iya, gitu-gitu. ada suka ada Betul, tulisannya iya, ya. iya. Betul. Oh, berarti betul, itu Mas. dihafal terus ya? Iya. Kode-kode gitu ya? Iya. Kita harus ini juga ya. Tapi luar biasa sih. Menurutku malah jauh lebih sulit. Maksudnya Iya. kayak bahkan kalau nggak pakai papan catur pun bisa gitu. Iya, betul gitu. Nah, Dan ini silakan. Enggak Tadi apa-apa. mau Mau lanjutin. ditambahkan Mbak tadi? Oh iya, maksudnya dan itu kan salah satu strategi kita bagi yang pecatur-pecatur tunanetra untuk mengejar ketertinggalan daripada yang pecatur-pecatur yang lihat gitu atau yang Iya, umum gitu. Maksudnya kan kalau yang lihat tuh mungkin baca buku atau mungkin dari internet dan lain-lain, sementara kita kan terbatas. Mungkin ada bukunya misalnya seperti Braille atau Iya. mungkin kita juga ada di internet yang bisa, tapi tidak semuanya support kepada aplikasi kita yang bisa dibaca secara langsung gitu. Iya, betul. Atau misalnya buku yang tidak semua buku ada braille-nya kan enggak ya. Jadi kita Iya. otomatis harus gimana caranya nih supaya kita juga bisa mengejar ketertinggalan atau misalnya mengejar perkembangan ilmu teknik catur ini gitu di permainannya gitu. Nah, tadi kan awalnya dari ikut di ini ya, apa di sekolah itu ya, Betul. ada Betul. acara itu, terus Kreativitas. dipanggilnya nih pas awal-awal, dan itu gimana sih, dan ikut perlombaan pertama yang diikuti itu di mana? Perlombaan pertama itu waktu itu ikut di Bandung, Oke. tingkat provinsi Jawa Barat. Itu waktu sekolah ya. Dan alhamdulillah dapat juara 1. Walaupun waktu itu nggak ada kategori putra putrinya Mas, Mbak. Jadi digabung saya. Oke. Digabung. Dan saya satu-satunya putri. Waduh, Keren banget. para Betul. pria-pria Iya, mantep betul, lah. Ya mungkin sama-sama yang pria-pria juga sama-sama belajar kali ya. Itu SMP apa SMA? SMP. Oh, waduh. SMP. dari SMP. Iya. Langsung provinsi lagi se-Jawa Barat. Kita, Iya. Keren banget. kamu ikut lomba-lomba gitu? Enggak, aku enggak. Mewarnai. Aku tidak punya kreativitas apapun. Wah, luar biasa Ya, sih. tapi. kalau saya kan mewarnai nggak bisa, jadi Iya. yang bisa aja lah.
gitu. Lomba 17 Oke. Agustus kan nggak bisa sampai nasional gitu. Tapi sebenarnya sebagai atlet catur gitu, apa sih kesulitan utama yang Mbak Tati hadapi? Mungkin dari awal-awal dulu belajar catur, terus juga capek mungkin gak sih menghafal itu, terus juga harus latihan terus gitu kan kalau sekarang sebagai atlet gitu. Dulu kesulitan awalnya apa sih Mbak sebenarnya? Kalau misalnya jadinya kesininya mah kalau udah jadi hobi sih jadi biasa aja ya Mbak. Tapi kalau misalnya dulu tuh ya pusing untuk mengetahui strateginya aja Nah, gitu, iya. pusing banget gitu. Nih kita tuh sebenarnya main catur tuh tujuannya kan untuk mematikan raja ya. Iya. Kenapa sih ribet banget mematikan raja aja, tinggal udah ambil aja rajanya udah kan gitu. Ternyata tidak semudah itu Iya gitu. makanya gitu. Tapi kan apa ya? Ya mungkin kalau misalnya disambungkan ke kehidupan, kalau di catur itu kan banyak ya Mbak. Mas, maksudnya kita dilatih kesabarannya, dilatih ketenangannya, ketelitiannya, sebenarnya itu sih kayak yang saya tangkap gitu. Oke. Untungnya nggak berubah-berubah ya permainannya, betul. sama aja. Untung nggak tiba-tiba kudanya bisa kemana gitu. Iya, karena Selalu sama. paten lah kan udah seperti ini Iya. kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya pas pertama kali jadi atlet nasional nih, pas mungkin masuk pas lagi pelatihan, nah iya. itu lingkungannya gimana sih, suasana kompetitifnya, dan mungkin kan ketemu Dan mungkin atlet-atlet masuk lain organisasi kali ya. juga gitu pertama itu kalinya tuh gimana sih rasanya? Mbak masuk NPCI gitu. Ya, jadi kan setelah waktu ikut diutus sebagai perwakilan dari Iya. sekolah itu kan ya. Nah, ketemu sama pengurus organisasinya tuh di situ yang mengikuti di tingkat provinsi Jawa Barat itu. Iya, iya. Pengurus NPCI yang mencari karena waktu itu masih membutuhkan atlet putri catur gitu. Kebetulan saya juara pertama Jawa Barat gitu kan. Nah dari Jawa Barat itu kan mau dikirim ke nasional nih, perwakilan sebagai perwakilan Jawa Barat. Nah waktu itu NPCI menemui ke guru-guru saya gitu. Mana namanya Tati katanya gitu, mau diajak gabung ke NPCI. Dulu sih namanya bukan NPCI tapi BPOC gitu. Mau diajak gabung katanya gitu. Maaf, NPCI itu berarti kepanjangannya National Paralympic Committee Indonesia. Ya, takutnya Oke. pada bingung ya. Apa itu NPCI? Betul. Itu organisasi catur ya. Bukan, organisasi yang mewadahi olahraga di disabilitas. Oh, berarti Di nggak bidang hanya catur olahraga. ya? Jadi Nggak tidak hanya hanya catur, catur oke. aja. Oh. Ya, oke. betul. Berarti mungkin secara umum gitu, Secara maksudnya umum. namanya olahraga-olahraga bagi teman-teman disabilitas Ya, gitu ya. betul. Oke. Gitu. Jadi dari situlah event yang bukan antar sekolah saya ikut gitu, yaitu ya Porda yang di Bandung 2010. Oke. Tapi sejauh ini berarti Mbak Tati udah ikut kompetisi apa aja semenjak masuk organisasi gitu? Mungkin Peparda 2010 ya, ASEAN Para Games 2011, Peparnas di Pekanbaru 2012, terus ASEAN Para Games Myanmar, terus Peparda Bekasi. Pokoknya sampai 2018 tuh ada aja gitu tiap tahunnya. Terus ASEAN Para Games Singapura, terus Peparnas Jawa Barat, ASEAN Para Games lagi di Malaysia, sama Asian Para Games kemarin di Jakarta. Ngeri sih. Oke, itu ngeri Banyak banget ya, banget banyak banget. Nah itu kalau bisa ditotalin tuh sumbangan medali gitu seluruhnya. Berapa Itu udah ya? berapa tuh? Wah nggak sampai bingung nih. Itu sampai bingung tuh Saking berapa tuh? banyaknya. Enggak sih. Puluhan itu kayaknya. Sebenarnya bukan karena ini ya Mas, karena kan saya ikutnya di beberapa nomor ya gitu, beberapa nomor pertandingan di cabur caturnya ini. Jadi makanya bisa dapat banyak medalinya, banyak maksudnya ya. misalnya bisa jadi 2 emas atau 3 emas, 3 emas keren gitu. banget. Makanya alhamdulillah dari pas pertama ikut tuh lebih dari 1 emas terus. Waduh. Tapi ada yang dapat 3 emas individu ya Mbak ya? Iya, 3 emas 1 perak kalau nggak salah itu. iya. Ya itu itu sendiri. itu kok bisa dapatnya 3 gitu? Itu apakah ada beda-beda gitu? Iya, itu ada 4 nomor pertandingan yang ditandingkan. Jadi ada perorangan klasik gitu, nomor pertandingannya ada bergu klasik, ada perorangan cepat, ada bergu cepat. Jadi sebenarnya kemarin juga yang 3 emas 1 perak itu nggak semuanya individu Mbak. Jadi itu ada
ada yang bergunya juga, ada yang individunya juga gitu. Wah, sampai speechless loh. Banyak banget ya medalinya. medalinya. Kayak Alhamdulillah. keren banget gitu. Berarti dipajang semua tuh pasti ya di Iya kayaknya ya, numpuk banyak ya medalinya gitu. koleksi. Iya. Tapi kalau kalau mempersiapkan kompetisi gitu, pelatihannya biasanya makan waktu cukup lama nggak sih Mbak? Sibuk-sibuknya juga persiapan itu bagi waktu sama keluarga gimana Mbak? Cukup lama sih. Apalagi kalau yang tingkat internasional ya, misalnya kayak Asian Para Games atau ASEAN Para Games gitu ya, itu cukup lama. Biasanya tuh paling sebentar itu 6 bulan. Wah. Lamanya pernah 1 tahun, bahkan 1,5 tahun. Dan itu kita kan TC ya, training camp gitu kan, di sana, di pusat sana gitu. Jadi ada pemusatan latihan gitu, itu lama banget. Makanya sama keluarga juga memberikan pengertian aja gitu. Ini juga kan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengangkat derajat keluarga juga gitu. Itu persiapannya sendiri yang dilakukan apa aja sih Mbak, kalau boleh tahu gitu? Persiapannya persiapan untuk menuju latihan atau gimana ya? Boleh, persiapan menuju latihan, saat sedang latihannya juga gitu, boleh. Ya latihan aja gitu Mbak. Tapi selain latihan catur juga ya kita juga ada refreshingnya kan. Kalau mikir terus juga stres ya. Catur lagi kan. Catur lagi, otaknya jalan banget itu kalau catur ya. Gitu. Makanya katanya kalau ada yang bilang katanya olahraga apa yang paling berat, ya catur lah, ngangkat kuda, benteng lagi, ya kan, gajah lagi, makan kuda ya. Iya benar, makan kuda lagi. Ya, mana mikir kita loh gitu kan. Nah, yang tadi kompetisi beregu itu berarti gimana sih pertandingannya dan latihannya tuh gimana? Berarti sama atlet lain juga kan? Iya, sama atlet lain. Itu gimana tuh? Ya kalau misalnya beregu di catur itu nggak yang mainnya satu papan berdua gitu, ganti-gantian ya. Nggak gitu. Jadi sistemnya tuh tetap mainnya perorangan, satu orang, tapi maksudnya bersama ngelawan satu orang juga, tapi nanti sistemnya poin yang digabung gitu. Poin yang digabung. Saya satu beregu itu kan ada 3 orang nih, teman saya juga gitu kan. Nah dari 3 orang ini, misalnya saya menang, teman saya menang, berarti kan jadi 3. Nah lawannya dari negara lain 3 juga nih, tapi berarti kan kalah semua, berarti poinnya 3-0 gitu. Itulah mungkin kenapa yang kemarin seri itu tapi tetap menang ya kehitungnya. Betul. Ya. Oh. Karena itu untuk individunya saya menang gitu. Kalau di bola itu head to headnya menang gitu ya sama yang lawan Vietnam itu. Dan secara bergunya juga menang juga, poinnya di atas mereka gitu. Kalau dari seluruh kompetisi nih, yang paling berkesan untuk Mbak Tati yang mana? Dan kemarin dapat emas juga ya? Asia. Pas Asia ya? Asia emas jelas. Nah. Karena itu kan kalau ASEAN juga berkenan, berkesan. Maksudnya yang ASEAN juga gitu kan ya. Karena maksudnya melawan negara luar negeri juga ya. Tapi kan ASEAN kan udah sering kalau ASEAN yang Asia itu kan 4 tahun sekali momennya gitu kan. Jadi lebih, dan negaranya lebih banyak lagi. Nah, itu tuh penasaran tuh lebih susah negara mana yang dilawan Mbak? Lebih susah. India sama Iran, karena India kan gudangnya catur tuh. Yang umum juga gitu. Juga ya dari sana. Banyak yang hebat sama Iran juga. Keren. Gitu. Nah, tapi pas waktu di Asian Para Games itu ceritain dong Mbak, sampai bisa mendapat emas tuh gimana sih? Wah itu juga panjang juga Mbak, maksudnya persiapannya panjang gitu, latihannya kita sampai latihannya juga digemblengnya misalnya ke luar negeri juga. Waktu itu kita juga diikutkan di kompetisi dunia juga di Polandia waktu itu. Tapi itu khusus putri aja gitu yang menyelenggarakannya waktu itu di Polandia. Nah, untuk tingkat Asia itu kan ya itu tadi lebih sulit ya gitu. Jadi kita juga harus betul-betul memahami permainan yang kita kuasai apa, dan juga membahas kalau misalnya calon lawan kita apa sih gitu dan lain-lain gitu. Jadi kita ada 2 yang dipelajari. Jadi pertama mempelajari dulu
yang kita kuasai harus dimatangkan kan otomatis gitu Iya. kan. Dari sekian banyaknya teknik permainan catur, maksudnya misalnya dari pembukaan apa gitu kan, kita harus ada yang dikuasai. Yang kedua, mempelajari juga calon lawan kita, misalnya kira-kira Iya. apa ya, kalau misalnya mereka pakai pembukaan ini, kita jawabnya apa kan gitu ya, gitu. Tapi kalau Mbak Tati cara mempelajari lawannya itu sendiri gimana sih Mbak? Punya teknik sendiri nggak? Sering sparring sih. Sparring itu sering latih tanding sama misalnya sama orang-orang yang nggak kita kenal, misalnya jangan selalu sama yang teman-teman yang di pelatihan aja gitu. Oh, karena udah tahu mungkin ya. Udah betul. kebaca ya. Iya. Jadi sering latih tanding sama teman-teman yang dari luar, misalnya ngundang kayak dari Percasi misalnya, atau ngundang dari klub catur juga kan ada ya gitu. Iya. Atau ikut kompetisi atau turnamen di luar di luar pelatihan, di luar tryout itu ikut turnamen. Walaupun dengan yang umum sekalipun nggak apa-apa, kita gabung untuk melatih mental kan. Gitu. Berarti memang nggak cuma kita main punya kita aja, kita juga harus lihat musuh juga ya. Betul. Ini musuh mau ngapain, Kita mau harus gerak lihat kemana, peluangnya strateginya gimana. Iya, betul. Nah, waktu yang di Asian Para Games 2018 itu final lawan siapa? Finalnya lawan Vietnam. Vietnam. Itu pernah kepikiran gak sih bakal menang gitu, dan gimana sih perasaannya pas menang tuh? Apa saking udah seringnya menang nih? Enggak sih. Enggak lah, tetap aja Mas, walaupun sering tanding, walaupun sering misalnya udah berbagai kompetisi dilalui, tetap aja yang namanya grogi, deg-degan itu pasti ada kan, gitu. Jadi ada rasa takut salah atau misalnya gimana, tapi ketika telah dijalani dan alhamdulillahnya menang ya seneng banget dong gitu. Tapi setidak-tidaknya waktu itu pas final lawan Vietnam itu, setidak-tidaknya kan kita sering ketemu tuh kalau sama negara Vietnam, karena kan kalau ASEAN itu kan 2 tahun sekali ya kompetisinya, turnamennya, eventnya. Jadi 2 tahun sekali itu kan lumayan sering ya. Jadi udah tau lah, teknik permainannya dari Vietnam seperti ini gitu kan. Jadi bisa agak-agak bisa diatasi. Nah, tapi sebelum tanding punya ritual sendiri nggak Mbak untuk kurangin? Gitu ya, buat kurangin nervousnya. Ritualnya berdoa mungkin. Berdoa sama sama ya selalu nelpon dulu ke orang tua gitu. Minta restu. Minta doanya ke keluarga kayak gitu-gitu sih. Dan kalau saya sih ya, kalau misalnya mau tanding tuh cara menenangkan dirinya, menyendiri dulu deh, jangan dulu gabung sama teman-teman dulu. Nanti kalau misalnya udah tenang ya udah gitu. Mengosongkan pikiran juga mengosongkan pikiran. Jadi menyendiri dulu. Tapi jangan kebablasan makanya Mas, nanti bengong gitu. Biar fokus dirinya kan. Nanti lupa pula nggak ngangkat caturnya. Ini setelah menang nih kan sampai emasnya 3 loh. Betul, membanggakan sekali ya. Biasanya kan kalau lihat di itu ada bonus tuh. Dan nilainya fantastis. Iya. Besarannya fantastis. Itu bisa spill gitu dikasih tahu nggak sih? Katanya malah ada yang jadi PNS juga kan tuh. Cabur lain tuh ada tuh PNS. yang langsung diangkat jadi PNS. Boleh diceritain nggak? Nah, kalau Mbak Tati gimana nih? Dari Mbak Tati gimana? Dari bonus-bonus alhamdulillah ya. Dari pemerintah juga bertahap tuh makin baik juga sih, menghargai kepada olahragawan disabilitas juga ya gitu. Tadinya tuh memang sedikit maksudnya tidak disamakan juga sih, maksudnya dari segi bonus waktu itu ketika saya baru gabung dari pemerintah juga gitu. Nah tapi kesini-sini justru makin bagus, tidak ada lagi diskriminasi gitu. Bahkan bonusnya misalnya yang umum berapa sama kita juga tadinya enggak gitu. Terus pas ketika kemarin ASEAN Game di sini juga sama, kita juga yang masuk kriteria juga dapat pengangkatan PNS juga gitu. Berarti dulu ya ada perbedaan antara yang Paralimpik sama yang reguler gitu. Ya betul. Dulu mah masih ada lah gitu diskriminasi. Contoh misalnya waktu 2011 waktu yang ASEAN di Solo, yang APG di Solo itu kita dapat
padahal kita juara umum juga gitu, di kita juara umum, bahkan yang umum juara berapa gitu kalau nggak salah ya. Tapi kita bonusnya malah lebih sedikit daripada itu yang reguler gitu, yang paralimpik mah gitu. Itu karena mungkin masih ada diskriminasi itu. Iya. Tapi sekarang udah sekarang ini ya. enggak. Berarti setara, berarti sekarang Alhamdulillah. sudah. Ya udah disetarakan sekarang malah, alhamdulillah gitu. Oke. Tapi berarti yang pengangkatan PNS itu tetap ada ya Mbak? Ada. Oh. Ada. Nah, kalau aku lihat kan terakhir ikut kompetisi ini yang internasional ya. Ya. Itu 2018. Betul. Ini setelah ini memang tidak ada panggilan lagi atau gimana tuh? Sebenarnya kalau eventnya ada. Kalau eventnya mas setelah 2018 tuh ada, masih ada ASEAN Para Games, Asia juga masih ada. Kemarin kan di Cina ya, yang Asianya. Tapi karena apa ya? Karena waktu itu saya memprotes kebijakan organisasi gitu, jadi tidak diikut sertakan lagi. Wah, kebijakan apa tuh yang Wah, kira-kira iya, diprotes kenapa tuh tuh? Mbak Tati? Boleh diceritain dong, itu jadi penasaran juga. Ya jadi kan apa namanya, ada kebijakan untuk store kontribusi dari setiap atlet itu. Kalau misalnya yang mendapatkan bonus gitu kan ya, yang mendapatkan medali. Nah besarannya tuh menurut saya itu apa ya namanya ya, terlalu besar gitu. Karena kan sistemnya tuh presentasi. Jadi semakin bonusnya besar. Ya. Jadi semakin besar juga presentasenya. Betul. Semakin besar ya semakin besar juga presentasinya. Sementara mungkin kalau misalnya kecil mah ya mungkin nggak kerasa juga ya. Tapi kalau misalnya makin besar, kenapa nggak dibuka usaha aja atau misalnya apa kayak gitu sih gitu. Nah waktu itu tuh apa ya namanya, saya tuh dapat bonus lumayan besar. Nah terus kan potongannya tuh keseluruhannya ya Mbak, keseluruhannya itu kan 30%. 30% itu 30. Besar banget. Maaf nih, itu kaget banget. Iya. Nah 30% itu tapi dibagi-bagi memang, maksudnya tingkat pengurus cabang atau pengcap berapa gitu, 5%, tingkat provinsi itu 10%, tingkat pusat 15%. Seperti itu. Di total berarti ya. Nah di total 30%. Nah waktu itu saya sudah setornya 15% ke tingkat cabang dan provinsi aja waktu itu. Berarti pusatnya belum? Ya pusatnya yang belum gitu. Nah saya tuh apa ya namanya, karena saya pikir apa ya, kalau misalnya karena ke pusat belum gitu mungkin jadi saya ketika ikutan jalur seleksi atau misalnya apa juga yang nggak diterima gitu, karena belum melunasi yang setoran tersebut gitu. Berarti itu alasan. Jadi salah satu alasan Mbak Tati akhirnya dinonaktifkan gitu sebagai atlet. Salah satu alasannya itu. Itu kebijakan potongan itu memang dari dulu apa gimana? Dari dulu sih. Dari memang 2010 atau 2011 itu dari Mbak Tati pertama itu memang udah ada. Iya, udah ada. Memang segitu. 30% total. Kalau dulu kan apa namanya? 25% sih. Kemudian naik ya. Itu berlaku untuk semua teman-teman disabilitas juga? Gimana Mbak? Untuk berlaku untuk semua teman-teman disabilitas gitu. Berarti cabang olahraga lain juga kah? Teman-teman yang reguler juga kena atau teman disabilitas aja sih Mbak sebenarnya yang kena? Disabilitas potongan aja. Kalau yang umum saya kurang tahu ya, kalau misalnya yang KONI itu. Tapi kalau misalnya yang NPCI yang saya tahu tuh semua memang harus seperti itu, dan semua juga kalau yang memang tidak menyetorkan kontribusi itu ya sama, tidak diikutkan lagi. Berarti yang mengeluh, ada keluhan ini juga nggak cuma Mbak Tati aja? Iya gitu. Ada banyak. Walaupun sebanyak apapun tadinya prestasinya gitu,
sebanyak apapun istilahnya sumbangan medalinya atau Iya, misalnya apa, iya. yang sebetulnya ya kayak saya saya kan ikut dari 2010, katakan yang level internasionalnya dari 2011 ya Mbak, Iya. ya Mas. Hmm. Nah itu kan sejak dulu saya kan berarti kan setor tuh kontribusi ya kan. Nah sampai kemarin sekalipun yang Asia sekalipun kan saya setor walaupun memang setengahnya gitu kan. Iya. Tapi ya nggak digubris, yang dulu tuh nggak digubris, pokoknya sekarang nggak setor ya udah itu nggak ikut gitu. Padahal sudah menyumbangkan banyak itu Iya, medali gitu ya. padahal Iya, sebelumnya nih dari 2011 nih udah kayak ya ada olimpiade nih. Sampai Dah panggil internasional. Mbak Tati aja kayak Iya, udah udah atlet menjadi- atlet iya, andalan gitu ya. negara gitu ya. Tapi ternyata masih diperlakukan seperti ini gitu ya Iya. mungkin. Tapi dulu pas awal-awal mungkin Mbak Tati protes itu kan mungkin sama teman-teman yang lain juga ya. Iya. Itu dulu apa yang Mbak Tati lakukan sih sebenarnya? Ya dulu dulu kan teman-teman juga sempat ya melakukan hal yang sama gitu, maksudnya kayak protes tentang kebijakan ini gitu ya. Dan mereka juga sama artinya kena blacklistan lah atau apa ya namanya istilahnya gitu ya Mbak, yang tidak boleh main gitu. Tapi pada akhirnya mungkin teman-teman sudah diperbolehkan main lagi karena mungkin ya mau tidak mau kalau misalnya memang mau ikut aturan mereka, kalau misalnya mau main ya ikut aturan mereka gitu. Tapi ternyata terjadi juga sama saya sekarang gitu. Ketika saya tidak menyetorkan gitu, dan saya juga tidak boleh main. Walaupun saya beralasan misalnya saya kan sudah setor juga, walaupun ke pengurus misalnya ke Pengcap sama Pengprov gitu, tapi tetap tidak bisa main. Padahal kan secara istilahnya, maksudnya sekarang kan, contohnya sekarang di Oktober ini ada mau berjalan event Peparnas ya, Pekan Paralimpik Nasional. Nah itu kan artinya levelnya nasional ya, Mbak, bukan internasional. Nah kewajiban saya setor ke provinsi sama ke cabang itu kan udah tuh, iya, betul, karena kan mewakilinya berarti kalau nasional berarti provinsi dong, ya nggak, gitu. Nah itu tetap nggak bisa main. Kalau misalnya saya mau mewakili negara, mungkin saya harus ke setor ke pusat dulu dong. Misalnya mau level internasional nih, berarti kan perwakilan negara nih. Ya menurut saya wajar kalau misalnya saya memang harus setor dulu ke pusat gitu loh. Karena kan mau mewakili negara, artinya berarti pusat memang terbawalah gitu ya. Maksudnya karena Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya level nasional, menurut saya kenapa enggak sih? Karena kan saya mewakilinya Jawa Barat, dan Jawa Barat saya sudah setor gitu. Berarti kemudian kalau misalkan nanti diperbolehkan lagi main, itu syaratnya apa sih gitu? Maksudnya sampai Mbak Tati akhirnya nanti boleh main lagi, apakah harus bayar dulu harus ke pusat? Bayar dulu sampai bayar gitu baru boleh bermain iya, lagi? Iya, harus bayar dulu, harus lunas dulu, dan itu lumayan besar juga. Iya, 30% tuh ya, maksudnya apalagi besar loh. Kalau udah yang emasnya banyak kan udah ada tulisan M-nya tuh. Iya, betul. Udah ada M kayaknya 1, 2, 3 M-nya. Udah enggak nol lagi. Pakai M ya. Lumayan. Itu kan kalau 30%, waduh. Lumayan, Mbak. Gitu. Nah, berarti sekarang kalau boleh tahu, karena udah nggak ada panggilan yang internasional maupun nasional, sekarang gimana kesibukannya? Apakah ngelatih mungkin? Nah, mungkin latihan mandiri aja. Latihan mandiri tetap siapa tahu kalau misalnya untuk yang daerah kan masih bisa gitu ya. Kalau misalnya untuk Peparda, atau misalnya mungkin sekarang melatih juga untuk yang junior gitu, maksudnya tapi mandiri juga, bukan di bawah yang pelatih beneran gitu. Enggak juga sih, cuman ya belajar bersama aja pribadi gitu ya, maksudnya kayak teman-teman pengen belajar boleh gitu. Itu melatihnya di mana tuh? Kita bisa ikutan nggak? Atau membuat semacam komunitas gitu yang kita bisa join belajar catur? Enggak sih, kalau saya seringnya di online lewat telepon atau lewat online gitu kan, ada tuh misalnya catur online atau lewat komputer gitu.
Tuh, barangkali ada yang mau latihan ya. Iya, Langsung teman-teman yang sama mau main atlet loh catur. ini. Enggak. Lebih banyak yang jago-jago master. Ah ini kan juga jago ya, Iya. Mbak Tati kan juga jago. Enggak. Suka ini. Merendah. Tapi penasaran sih kalau misalkan latihan lewat telepon itu, maksudnya semuanya online. Apakah beneran lewat telepon aja gitu diarahin gitu atau gimana sih Mbak? Kalau lewat telepon Iya. maksudnya. Heeh. Kalau ya itu tadi pakai notasi tadi gitu. Pakai Yang angka angka-angka tadi sama ya. Hmm. Betul. A2 gitu-gitu Iya, ya. betul. Kalau target ke depannya, Mbak, apakah mau ikut lagi mungkin Pengen akhirnya lah pasti. akhirnya mengalah bayar Nah, ya apakah kontribusi nanti ke atau depannya mau memperjuangkan lagi? iya benar bersama apa teman-teman. gimana? Apa mau jadi coach resmi gitu ya? Iya, Coach bisa jadi langsung sudah gitu jadi ya. coach resmi. Gimana? Sebenarnya saya pengen ikut lagi sih, pengen berjuang lagi lah Iya, iya. gitu. Karena kebetulan berhubungan juga dengan pekerjaan saya. Saya kan sekarang maksudnya ASN di Menpora. Nah, yang tetap harus berhubungan dengan yang tadinya kan pengangkatannya dari atlet ya. Iya. Ya kalau misalnya nggak atlet ya berarti pelatih. Iya. Nah, Gitu iya, kan. betul. Nah, sementara pelatih itu kan harus ada pengalaman dan sertifikatnya dulu ya. Iya. Gitu kan. Itu yang saya rasakan tuh lebih sulit gitu karena belum mumpuni juga kan ilmunya gitu Oh, kan. pengalaman mah udah lah. Pengalamannya udah ini Tinggal belum sertifikat belum, kali belum. ya. Jadi kalau misalnya dan apa ya namanya kalau catur itu kan sebenarnya selama pemikirannya atau misalnya selama masih mampu itu masih bisa beda dengan olahraga yang pakai tenaga gitu ya. Misalnya kayak atletik atau apa kan Iya, itu iya. usia tuh udah Benar. ini ya. Tapi kalau misalnya catur tuh selama masih mampu ya oke-oke aja sebetulnya gitu. Jadi saya inginnya sih pengen berjuang lagi gitu, pengen ikut lagi di event-event yang resmi yang sama NPCI. Kalau misalnya memang tidak kalau misalnya memang dibolehkan lagi gitu. Ya, Karena berhubungan dengan pekerjaan juga karena kan tetap harus laporan ya. Iya. Tetap harus laporan apa kegiatannya gitu. Sementara kalau seperti ini memang aktif, tapi kan bagaimana eventnya tidak ikut gimana gitu. Makanya Iya. saya kecewa juga gitu maksudnya sama organisasi. Kenapa gitu kan, sementara saya kan butuh laporan juga kepada lembaga kepada instansi kan gitu kan, dan ini kan organisasi yang berhubungan dengan disabilitas juga Iya, gitu iya, yang iya. ini juga gitu. Tapi kemudian dari organisasi sendiri ada langkah apa gitu Mbak mungkin untuk membantu Mbak Tati gitu supaya bisa bermain lagi? Apa ya, mereka sih ya tetap harus itu sih Mbak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tetap harus dilunasin dulu gitu. Oke. Semoga ada jalan keluarnya lah ya. Amin Mas ya. Soalnya ini kan keluhannya juga nggak Mbak Tati aja ya. Iya, Banyak betul. Betul, Mas. atlet-atlet lain, semoga Betul. bisa didengar lah sama entah Amin pemerintah atau amin dari ya Allah. organisasinya. Iya betul, amin ya Allah. Bentar. Tapi maksudnya kalau misalkan tadi kan diceritain juga sempat protes sama teman-teman yang lain gitu ya. Itu sebelumnya ada audiensi nggak sih sama teman-teman yang lain juga terkait masalah ini gitu Mbak? Audiens gimana Mbak? Ya, maksudnya mungkin bertemu untuk membicarakan apa yang mesti dilakukan gitu. Terus nanti targetnya ke depannya kita mau apa nih, mau kayak gimana nih, kayak gitu. Atau cuma protes biasa aja. Apa ya, sebenarnya ada audiens juga Mbak gitu, tapi kan pengennya kita ya tetap nggak apa-apa ada kontribusi gitu kan, tapi setidak-tidaknya angkanya turun lah gitu maksudnya. Oh, berarti itu salah satu ini juga ya, minta diturunkan Iya mungkin ya. gitu. Gak apa-apa, kita juga kontribusinya. paham. Misalnya butuh operasional kan paham ya. Iya. Gitu Iya, kan. mungkin ya di belakangnya mungkin mungkin gitu ya. kan. Mungkin kan butuh operasional dan lain sebagainya, tapi apa nggak bisa ditekan lagi gitu. Iya. Dan mungkin Angkanya sejauh ini gitu. kita mikirnya kan kalau uang hasil kemenangan itu kan pure untuk atlet gitu Iya. ya. Saya kira juga kayak gitu dulu. Kalau kayak yang gitu-gitu mungkin udah ada anggaran ya biasanya kan iya, ya. karena mungkin udah ada anggaran sendiri gitu ya. Ya itu kita kurang tahu juga. Iya, iya. Itu Mbak Tati yang tahu. Biasanya seperti itu gitu.
tapi nggak pure ke kita gitu. Oke. Kalau harapan ke depannya nih dari Mbak Tati, entah dari untuk atlet muda Indonesia atau dari Iya. organisasinya, terutama cabang olahraga catur nih, apa coba? Ada nggak? Harapannya sih kalau misalnya untuk teman-teman yang sekarang terutama masih aktif, masih ikut event ya, Iya. ya tetap terus belajar, tetap terus berprestasi lah gitu, apapun kedepannya, atau misalnya apapun penghargaan dari organisasi dan lain-lain seperti apa, ya tetap kita mau berprestasi, toh prestasi mah nggak hilang kan. Iya, Gitu. betul. Gitu. Nah terus kalau misalnya untuk organisasi, ya mudah-mudahan lebih baik lagi dari sekarang. Oke. Dan maksudnya jangan ibarat kata, maksudnya jangan memandang dari segi siapa yang bisa menyetorkan atau misalnya bisa memberikan materi lebih daripada prestasi. Maksudnya sedangkan yang berprestasi karena misalnya membuat organisasi itu tidak nyaman, akhirnya tidak dipakai. Tapi kalau misalnya yang justru prestasinya biasa-biasa aja, bahkan mungkin jauh di bawah, tapi karena bisa memberikan materi lebih, tapi dipakai gitu. Jadi saya harap lebih baik dari itulah gitu, maksudnya jangan sampai seperti itu lagi. Jadi bagaimana mau mengharumkan nama negara kita kalau misalnya Iya, betul. ya sistemnya seperti itu. Iya, padahal tuh bisa dilihat dari maksudnya jejak lalunya ya, sudah mengharumkan bangsa sebegitunya ya, bisa memberikan emas, perak gitu loh. Betul. Nah, tapi ini tips sih dari Mbak Tati, mungkin ke teman-teman disabilitas yang pengen mulai belajar catur nih Mbak. Apa sih yang harus dilakukan? Kemudian tips-tips, gimana cara belajarnya, cara mengatur kesabarannya juga supaya nggak bosen gitu menghafal banyak bidak-bidaknya gitu. Kalau catur sih sebenarnya harus hobi dulu Mbak. Karena kalau misalnya nggak hobi itu jenuh, betul itu. Iya. Bener banget. Jadi harus hobi, karena dibutuhkan ya itu tadi sabar gitu ya, tekun. Jadi intinya harus tekun dulu, kita harus mengenali satu persatu dulu buah-buahnya, atau misalnya setidaknya dasar-dasarnya catur tuh apa, tujuannya apa. Karena kalau misalnya kita belum mengenali dulu, ya seperti saya waktu kecil, buat apa gitu main catur, tujuannya apa betul. Gitu. Tapi kalau misalnya udah hobi mah mau berjam-jam juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya nggak hobi, jenuh. Makanya kan di pertandingan juga yang nonton catur berapa banyak sih? Enggak kan? Itu yang benar-benar senang catur aja yang suka nonton catur mah. Beda dengan olahraga lain gitu. Karena yang ditonton kan kalau main catur tuh pada diam-diam, cuman ngelangkah. Butuh fokus juga, butuh fokus. Nggak boleh berisik, nggak boleh tepuk tangan juga nggak boleh, kan aneh ya. Nggak boleh ya tepuk tangan. Nggak boleh kalau catur. Iya, ganggu. Gitu. Berarti kalau makna catur nih sebagai seorang Mbak Tati Karhati gimana tuh? Makna catur apa ya? Kalau beneran diterapkan ke kehidupan mah sebenarnya bagus, tapi sejauh ini saya juga belum berhasil. Enggak lah, udah. Iya benar. Ya maksudnya dari misalnya untuk mengatur strategi kehidupan, harusnya misalnya nggak apa-apa berkorban tapi demi kemenangan, harusnya kan gitu ya. Gitu ya. Korbanin pion atau apa gitu. Nggak apa-apa, bahkan sampai mengorbankan patih atau ster sekalipun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk kita menang, tapi kadang-kadang kan kalau di kehidupan nyatanya, realnya kan kita harus ikhlas juga ya. Jadi itu susah gitu. Sebenarnya maknanya sih itu ya. Gitu. Kalau bagi saya. Luar biasa Udah ya. Iya. Seru, jadi mau langsung main catur nih. Jadi penasaran sedikit-sedikit sih. Yuk kita duel yuk. Nggak mau. Mbak nanti bantuin aku ya. Kalau kita doakan ya, semoga kedepannya Mbak Tati bisa berlari ikut lagi ya. sampai nanti internasional, ada jalan keluar untuk mungkin masalah yang barusan diceritakan. Bener, gitu ya. nanti kalau dan teman-teman disabilitas yang lain juga tuh. Iya. Nanti kalau ikut lagi kita nonton ya. Oke. Siap, benar nih Mas.
Terima Amin, kasih ya. Mbak Tati Karati atas waktunya. Sama-sama, Dan Mas. segala pengetahuan soal Soal catur, ya. betul. Terima kasih juga buat para penonton The Chapter yang udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai Makasih, jumpa Mbak. di chapter Makasih, Mas. selanjutnya.